Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke mitos nomor 18 nih, yang kayaknya udah jadi mantra ya di dunia startup. Startup itu kerja keras. Kalimat ini kedengarannya heroik banget sih. Tapi, apa ya makna sebenarnya di balik itu? Kita bakal coba bongkar ini, pakai pengalaman dan wawasan dari Rizvirk. Dia kan pengusaha teknologi sekaligus investor ya. Dan ini dari bukunya Startup Myths and Models. Jadi, sumbernya langsung dari lapangan nih. Oke, jadi misi kita hari ini, kita mau gali lebih dalam, bukan cuma soal lembur atau kurang tidur aja. Apa sih inti kesulitan yang dialami pendiri startup menurut Virk? Dan apa artinya ini buat Anda? Gambaran klasiknya kan udah jelas banget ya. Pendiri startup kerja gila-gilaan, lembur sampai malam, begadang, kopi udah kayak air putih. Rhys Virk sendiri juga ngakuin dia ngalamin itu di startup pertamanya Brainstorm. Katanya mirip pas dia kuliah di MIT dulu malam panjang ngejar deadline. Ya, kedengarannya cukup standar sih. Betul, itu gambaran awalnya. Tapi, nah disinilah Phil nemuin sesuatu yang, agak mengejutkan gitu. Sesuatu yang mengubah cara pandangnya. Seiring brainstorm ini tumbuh, jam kerjanya itu, kadang malah jadi lebih sedikit loh. Tapi anehnya, justru tingkat stresnya itu malah meroket. Wah, jam kerja turun tapi stres naik. Kok bisa gitu? Nah, pengalaman ini bikin dia sadar kalau kerja keras itu ternyata, bukan cuma soal durasi atau capek fisik aja. Ada dimensi lain yang lebih rumit. Menarik banget itu perbedaannya. Jadi bukan sekedar lelah fisik ya, tapi lebih ke beban mental yang beda jenis gitu. Stresnya gimana tuh bedanya pas bootstrapping sama pas sudah dapat dana? Tepat sekali. Waktu bootstrapping, jadi pas bangun usaha pakai modal sendiri yang terbatas itu, Phil ngerasain ketakutan yang, mendasar banget. Cemas gitu. Bisa nggak ya bayar gaji tim bulan ini? Itu tekanan konstan yang kerasa banget, sangat nyata lah. Iya ya, kebayang sih tekanannya. Terus, bahkan setelah dia berhasil dapat pendanaan dari VC Venture Capital, investor profesional, itu jenis stresnya berubah total. Berubah gimana? Bukannya harusnya lega ya udah dapat dana gede? Secara duit mungkin iya, tapi muncul tekanan baru yang, gila-gilaan gedenya. Target pertumbuhan yang super agresif dari investor. Ekspektasi tinggi yang harus dipenuhi. Taruhannya jadi kerasa jauh lebih tinggi. Bukan lagi cuma soal bertahan hidup, tapi harus jadi the next big thing gitu. Ah, Fir sadar di sini, inti kesulitannya itu bukan jam kerja lagi, tapi beban ekspektasi yang masif ini. Ditambah rasa kayak kurang kontrol atas hasil-hasil penting. Misalnya, pasar nerima produk nggak ya? Dapat pendanaan lagi nggak ya? Keputusan satu pelanggan gede aja bisa ngubah segalanya, gitu. oke, saya paham sekarang. Jadi ini lebih kayak kecemasan kronis ya, yang diam-diam nyerogoti gitu. Beda banget sama stres lawan atau lari yang sifatnya jangka pendek. Virk bahkan ngebandingin pengalamannya sama pendiri lain kan ya? Si Mark Hansen dari Kinderhook Systems itu. Iya, betul. Si Hansen ini, kata Virk, sukses bangun perusahaan, tapi jam kerjanya lebih normal. Timnya juga udah pengalaman. Ini kayak nunjukin kalau jalur kerja keras yang sukses itu, nggak harus selalu identik sama begadang terus dan capek parah ya. Tepat sekali. Pengalaman Hansen itu jadi semacam penguat kesimpulan Virk. Dan ini ngebawa kita ke wawasan kuncinya nih, rahasia yang Virk mau bagiin soal ngelola kesulitan startup. Intinya, mengelola kesulitan itu sama dengan ngelola ekspektasi. Mengelola ekspektasi ya? Iya. Setiap keputusan yang Anda ambil, mulai dari rekrut orang pertama sampai nerima duit investasi sekian dolar, itu kayak nambah lapisan ekspektasi baru. Dari tim, dari investor, dari diri sendiri juga. Termasuk ekspektasi yang muncul dari valuasi perusahaan dong ya? Kan sering tuh dibahas valuasi tinggi. Persis, valuasi perusahaan, nilai yang disepakati pas dapat investasi, itu salah satu jangkar ekspektasi terbesar. Makin tinggi valuasinya, ya makin gede tekanannya buat buktiin nilai itu. Biasanya lewat pertumbuhan pendapatan atau pengguna yang super cepat. Makanya, ngelola ekspektasi ini dari awal ke investor, ke tim, ke diri sendiri, itu penting banget, krusial malah. Oke, ngerti banget sekarang pentingnya ngelola ekspektasi itu. Tapi kayaknya stres tetap aja jadi bagian dari perjalanan ini ya. Nggak mungkin hilang sama sekali kan? Terus gimana Ferk nyaranin kita ngadepinnya pas tekanan itu datang? Bener banget, ngelola ekspektasi itu ngebantu.
Tapi ya nggak ngilangin stres 100%. Nah, Virk nyaranin Anda perlu nemuin semacam mantra stres pribadi. Mantra stres. Maksudnya? Ya, aktivitas atau kebiasaan yang bisa jadi andalan pas lagi stres banget. Buat dia sendiri, kombinasinya itu nonton Star Trek, yoga, sama jalan-jalan santai di tepi teluk. Intinya sih, cari aktivitas yang bisa efektif ngalihin pikiran Anda sejenak dari tekanan pekerjaan. Sesuatu yang bisa nenangin sistem saraf, atau mungkin ngingetin Anda sama hal lain di luar kerjaan yang bikin tenang. Dan ini harus jadi prioritas, bukan cuma kalau sempat aja. Oke. Selain strategi pribadi gitu, ada saran lain nggak? Mungkin soal dukungan dari orang lain gitu. Oh tentu, itu juga penting banget. Virk nekenin perlunya kita bersandar ke orang lain. Ada nasihat bagus juga dari VC terkenal, Brad Fell, yang sering diulang Virk. Pertama, ingat, Anda nggak sendirian. Banyak founder lain ngalamin hal mirip. Kedua, hadapi kenyataan tiap hari. Jangan lari atau denial sama masalah. Oke. Ketiga, ngobrol rutin sama orang yang Anda percaya. Bisa mentor, co-founder, pasangan, teman dekat. Pokoknya keluarin unek-unek. Dan terakhir, ini sering disepelein tapi fatal akibatnya. Pastiin Anda istirahat cukup. Kalau udah capek banget, keputusan yang diambil pasti jadi jelek. Sip. Jadi kesimpulannya nih buat Anda para pendengar, mitos kalau startup itu kerja keras, ya memang ada benarnya. Tapi kerja kerasnya itu sendiri jauh lebih kompleks ya daripada sekedar jam kerja panjang. Inti kesulitannya itu seringkali ada di kemampuan kita ngelola ekspektasi yang numpuk. Ekspektasi dari investor, tim, pasar, diri sendiri. Plus ya gimana kita bangun strategi buat ngadepin stres yang pasti ada itu. Betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kalau sekarang Anda udah paham nih kalau kesulitan startup itu lebih dalam dari sekedar kurang tidur, tapi lebih ke ekspektasi dan tekanan psikologis, kira-kira gimana ini bisa ngubah pendekatan Anda? Entah itu dalam perjalanan belajar Anda sekarang, atau mungkin kalau Anda ada rencana mau bikin usaha baru nanti. Coba deh renungin sebentar, ekspektasi apa aja sih yang lagi Anda bebankan ke diri sendiri saat ini? Dan apakah ekspektasi itu sebenarnya sehat dan realistis buat jangka panjang?